adalah nama pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hosana, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 serukanlah namanya. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam
lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kebajikan, kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Ku berdiam dalam rumah Tuhan sampai selamanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Halo teman-teman yang sudah pulang hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, setiap penyertaan Tuhan bagi setiap kami, setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani hari ini Tuhan. Biar Tuhan urapi setiap perkataannya supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Kita kembali lagi di bulan Februari, Empowering Yourself.
Keserimpet kan? Empowering yourself. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana kita bisa atau mau untuk memberdayakan diri kita supaya bisa jadi alat kemuliaan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab yang dipandang baik oleh Tuhan ataupun oleh manusia. Karena berbicara tentang Tuhan dan manusia ini adalah dua hukum yang gak bisa dilepaskan atau dipisahkan satu sama lainnya. Makanya firman Tuhan merangkum ke-10 hukum Allah dengan dua hukum ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membangun hubungan. Dan hari ini saya kasih judul sharing firman Tuhannya adalah keseimbangan hubungan. Kita tahu dalam membangun hubungan kita harus seimbang gitu ya. Ketika ada yang mungkin berpacaran, pria dan wanita harus seimbang nih antara membagi waktu dengan temannya atau membagi waktu dengan pacarnya. Tapi kalau kita berbicara lebih jauh tentang keluarga, bagi kalian yang sudah menikah barangkali tempat ini, kita pun harus seimbang dalam mengatur waktu kita, baik itu bekerja, pelayanan, dengan keluarga, dengan teman, dan lain-lain. Dan itu dibutuhkan kedewasaan. Dibutuhkan kedewasaan untuk bisa kita memanage atau mengatur hubungan kita baik terhadap Tuhan ataupun terhadap manusia. Banyak orang Kristen yang fokus bangun hubungan sama Tuhan. Fokus sama Tuhan sampai lupa bangun hubungan dengan sesama. Tuhan terus pokoknya yang penting Tuhan sampai lupa sama sesama. Lupa kalau dia manusia. Lupa kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang gak bisa hidup tanpa adanya manusia yang lain. Jadi dia terlalu fokus membangun hubungan sama Tuhan sampai lupa jati dirinya kalau dia itu manusia. Kadang kalaupun ada hubungan dengan sesama yang dibangun, dia bangun sesama juga, bangun hubungan dengan sesama. Ada aja orang membangun hubungan dengan sesama itu dengan bersyarat, ada syaratnya. Misalnya gini, temenan sama dia, kenapa? Kayaknya oke nih. Prospek bisnisnya oke nih kalau sama dia nih. Jadi oke lah temenan sama dia supaya bisnisku bisa lebih maju, lebih lancar gitu ya. Ada juga prospek saling menguntungkan. Ya kalau gak ada untungnya ngapain gue temenan sama dia? Ada yang kayak gitu ya. Jadi membangun hubungannya gak tulus. Saya curiga orang semacam ini ketika dia bilang aku mencintai engkau Tuhan, itu sebenarnya ada maksud yang lain. Supaya Tuhan berkati gue, supaya Tuhan melimpahi gue dengan damai sejahtera. Tapi bukan mencari Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Tapi supaya ada timbal balik yang Tuhan kasih ke dia. Dia pikir Tuhan gak tahu kali kalau Tuhan mengetahui segala isi hati orang. Ada juga yang saking dia memaksa hubungan dengan Tuhan, dia paksain supaya dia bisa menjalin hubungan sama Tuhan. Sampai dia melukai sesamanya. Melukai dengan perkataan, melukai dengan tindakan. Atas dasar apa? Atas dasar ini kan untuk Tuhan. Sampai dia gak peduli kalau dia melukai perasaan orang yang dia bangun. Padahal dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama dengan apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya dikatakan gini. Apa hukum yang terutama itu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Ya hukum yang terutama yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap yang lainnya. Itu hukum Taurat, yang hukum yang terutama yang pertama. Dan setelah itu ayat berikutnya dibilang dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama apanya? Sama pentingnya. Sama wajibnya. Harus dilakukan. Artinya mengasihi sesama itu berbanding lurus dengan mengasihi Tuhan. Artinya lagi adalah kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Artinya keserimpet ya tadi ya. Artinya adalah kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama. Dan kita nggak bisa mengasihi sesama tanpa kita mengasihi Tuhan. Ini dua hal ini harus seimbang, dua hal ini harus dibangun bersama-sama. Nggak bisa, ya yang mana dulu yang lebih penting ya? Nggak bisa.
Harus dua-duanya. Ada orang yang terlalu fokus mengasihi Tuhan sampai melupakan sesama. Ada orang yang terlalu fokus mengasihi sesama sampai dia melupakan Tuhan. Ada yang kayak gitu. Makanya kenapa nggak bisa salah satu dipilih. Orang makanya suka memberikan pilihan-pilihan yang nggak perlu, tahu nggak? Pilih mana? Pilih Tuhan atau pilih si ini? Pilih Tuhan apa? Lah nggak bisa. Karena dalam satu sisi jiwa kita membutuhkan Tuhan, roh kita membutuhkan Tuhan. Ya, fisik kita juga membutuhkan Tuhan. Tapi di sisi lain kehidupan kita bersosialisasi, kehidupan kita yang kita lakukan setiap hari, kita membutuhkan manusia yang lain. Bayangin sekarang kalian ibadah, tapi nggak ada yang menjalankan ibadah, nggak ada yang mimpin ibadahnya, sedangkan kita nggak bisa apa-apa. Kalian bekerja sama siapa? Sama diri saya sendiri. Karyawannya siapa? Saya. Yang gaji kamu siapa? Saya. Pembelinya? Saya. Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita butuh orang lain. Jadi dua hal ini nggak bisa dipilih salah satu yang mana. Nggak ada. Dua-duanya penting. Ada yang pelayanan terus. Baca Alkitab sehari 17 pasal. Luar biasa ya. Doa sehari 8 jam. Keren banget. Tapi tanggung jawab dalam keluarga tidak dilakukan. Itu salah. Kalian pelayanan rajin, doa rajin, baca Alkitab rajin. Tapi jadi anak kurang ajar sama orang tua. Itu salah. Salah. Doa rajin, pelayanan rajin. Tapi jadi suami sering mukulin istri. Salah juga. Gak bisa begitu. Makanya kenapa kalian bisa menemukan ada orang Kristen yang taat beribadah. Tapi gak taat pajak. Karena kan ya yang penting Tuhan. Yang penting Tuhan. Manusia gak penting. Gak apa-apa. Taat memberikan persembahan. Taat memberikan perpuluhan. Tapi gak mau taat bayar pajak. Lah gimana? Firman Tuhan bilang tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Orang Kristen taat pelayanan. Tapi memberontak kepada keluarganya. Orang Kristen rajin bikin kuat rohani. Tapi kehidupan pacarannya ambyar gitu ya. Dari memandang, menyentuh, menjamah, membelai, membelalai gitu ya. Dan selanjutnya. Dia mikirin kehidupan rohani itu cuma doa, cuma baca Alkitab, ya cuma pelayanan. Dia nggak mikir kalau Tuhan itu bisa melihat segala sesuatu dan akan membalaskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Orang cuma berpikir kehidupan rohani itu hanya di gereja. Tuhan hanya melihat kita ketika di gereja aja. Ketika di rumah nggak ada. Percuma di rumah kalian nggak pasang foto Yesus, foto perjamuan kudus, pasang salib. Kalian pikir kalau nggak ada itu semua nggak ada yang ngelihat. Enggak, itu orang Tuhan, mata Tuhan ada di segala arah mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Nggak bisa gitu. Di sisi lain ada yang sayang banget sama keluarganya. Care sama teman-temannya, disiplin sama keluarganya, tapi mengabaikan tanggung jawabnya di gereja. Padahal dia pengurus. Sayang sama keluarganya dia. Wah luar biasa deh. Sama temannya, waduh gila, lu ada apa? Ada masalah apa? Wah. Tapi gak pernah care sama sesama teman di gerejanya. Disiplin banget sama pekerjaannya. Kantor belum buka, dia udah hadir depan pintu. Tapi kalau urusan beribadah, dia yang paling telat datang, paling cepat pulang. Pernah ketemu yang seperti itu? Iya, itu pun salah. Mengasihi Tuhan dan sesama itu harus seimbang. Tidak boleh salah satu lebih tinggi dari yang lain. Kalau sampai ada yang lebih mengutamakan yang satu daripada yang lain, nggak heran. Kalau ada orang Kristen kerjaannya ngejudge terus, menghakimi terus. Dosa lu gak ke gereja, dosa lu gak baca Alkitab, dosa lu gak pelayanan, dosa lu, menghakimi terus. Dia gak sadar, suka bilang dosa ke orang lain, itu pun dosa. Loh siapa kita sampai bisa mengklaim ini dosa itu dosa? Siapa kita? Cuma Tuhan yang bisa mengklaim ini dosa apa itu dosa. Itulah kalau terlalu mikirin Tuhan sampai mengabaikan manusia. Jadi gak punya empati. Dia pikir dia Tuhan.
Tuhan gak pernah nyuruh kita untuk jadi Tuhan. Tuhan cuma bilang ikuti teladan. Apa yang sudah Kristus tunjukkan, apa yang sudah para rasul tunjukkan, itu diikutin teladannya. Dan gak heran juga kalau ada orang Kristen yang terlalu slow sama keadaan menyimpang di hadapan dia. Karena memilih salah satu ya. Jadi dia slow banget sama keadaan yang sebenarnya ini salah. Tapi dia santai aja sama itu. Gak apa-apa. Cium-cium dikit pas pacaran. Gak apa-apa. Namanya juga manusia. Gak apa-apa. Gak ke gereja sekali-sekali buat jalan-jalan. Tuhan pasti ngerti. Gak apa-apa LGBT. Gak apa-apa gay, lesbian. Gak apa-apa. Transgender tuh gak apa-apa. Namanya juga free will. Tuhan yang kasih free will. Gak apa-apa batalin pelayanan untuk keluarga. Kan keluarga lebih penting. Nah inilah orang-orang yang hanya mengandalkan satu. Yang mengutamakan satu hal. Mengabaikan yang lain padahal dua-duanya penting. Hanya karena keluarga kita penting, itu tidak membuat pelayanan jadi nggak penting. Hanya karena kita punya pekerjaan penting, tidak membuat baca Alkitab jadi nggak penting. Semuanya ini kita berbicara tentang prioritas. Makanya banyak orang yang terlalu mikirin Tuhan, sampai hancur hidupnya, sampai nggak bener. Ada orang yang terlalu mikirin manusia, sampai hubungannya dengan Tuhan hancur. Langsung mentoleransi banyak hal, padahal nggak sesuai Alkitab. Padahal Alkitab sudah bilang, ada yang ditulis untuk jangan lakukan dan yang dilakukan. Do and don't. Alkitab berkata yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya semuanya harus dilakukan. Baik kehidupan rohanimu, ataupun kehidupan jasmanimu, kehidupan keluargamu, kehidupan pelayananmu, semuanya harus dijalani. Itu adalah bagian dari hidup kalian yang sudah kalian ambil keputusannya untuk berkomitmen di sana. Kalau kalian adalah seorang pengurus gereja, pelayan gereja, tapi sudah berkeluarga, keluarga kalian penting. Tapi pelayanan kalian juga penting. Makanya bagi waktu, bagi tugas, bagi dirimu, atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa tercukupi. Semuanya bisa terlaksanakan kegiatannya. Pekerjaanmu penting, iya. Tapi pelayananmu juga penting. Jangan cuma gara-gara, kapan lagi nih gue main futsal. Udahlah, izinlah. Sorry bro, gue gak bisa pelayanan ya. Ini sibuk gitu. Ada kerjaan ya. Membatalkan pelayanan karena untuk main futsal. Ada yang suka bilang, gak apa-apa lah sekali-sekali gak usah ke gereja. Sekali-sekali, nah apa sih? Ke gereja aja udah sekali-sekali. Seminggu sekali. Paling banyak seminggu 2 kali. Apalagi sekarang. Ya kan? Banyak orang yang jangan ke gereja dulu jangan onsite dulu. Masih ada pandemi, ada virus corona. Takut kena gitu. Oh ya udah ibadah di onlinein aja. Dibikin online. Iya. Iya besoknya kita lihat story-nya dia. Ada di pantai mana. Ada di gunung mana. Ada di mall mana. Dia pikir COVID hanya ada di gereja. Kita sebagai anak Tuhan diminta supaya tampil berbeda dari orang-orang dunia ini. Dalam arti tampil lebih baik. Tapi kenapa malah banyak anak Tuhan tampil berbeda, arahnya malah ke arah yang lebih buruk. Lebih parah. Anak dunia ini korupsi 100 juta, anak Tuhan harus tampil berbeda, kita korupsi 1,5 miliar gitu. Wah, itu kan ada yang salah sama hidupnya, sama pola pikirnya. Dalam kekristenan itu ada pertanyaan yang salah ditanyain. Makanya seringkali ada aja pertanyaan-pertanyaan dalam kekristenan yang mana kita nggak pernah mendapat jawabannya. Nggak pernah dapat jawaban yang tepat. Atau jawabannya itu nggak memuaskan. Karena nggak terjawab juga. Kenapa? Karena itu pertanyaannya salah pertanyaan. Salah satunya apa? Salah satu pertanyaannya adalah apakah kasih itu? Di kekristenan ini pertanyaan yang salah. Kasih kok apa? Di Kristen yang benar adalah siapakah kasih itu? Makanya orang-orang yang
berusaha untuk supaya bisa menjawab segala pertanyaan. Dia berusaha untuk menjawab apakah kasih itu, malah memperburuk keadaan. Karena jawabannya nggak ada. Kenapa jawabannya nggak ada? Karena pertanyaannya salah. Bukan apa, tapi siapa. Kasih itu ditulis Allah adalah kasih. Dan Allah itu siapa? Allah bukan apa. Lain. Jadi jangan sampai salah nanya lagi. Dalam sebuah hubungan yang sehat sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu kapasitas kita dan status kita. Kita harus tahu capability-nya kita ini apa. Dan kita kadang-kadang harus berjalan dengan status kita sebagai apa. Orang yang paham statusnya sebagai anak Tuhan ketika dia diperhadapkan dengan cengli-cenglian dosa gitu ya, dia akan mampu menolak. Kenapa? Gue anak Tuhan. Jangan campurin gue, jangan toksikin gue sama beginian. Orang yang paham dengan statusnya. Kalian yang mungkin ada anak orang kaya banget gitu ya. Tiba-tiba diajakin, sekali-sekali yang nginep di rumah gue, di mana? Kolong jembatan. Pasti gak mau kan. Ya bukan karena menghina mereka yang tinggal kolong jembatan. Enggak. Ya ada rumah gitu loh. Ada rumah, kenapa harus di kolong jembatan? Ya kalau punya kemampuan untuk membantu orang-orang kolong jembatan, bantulah mereka. Tapi bukan berarti dengan tinggal di sana juga gitu ya. Membantu sesama kan bukan berarti menjadi seperti mereka yang berkekurangan. Tapi ketika kita dipercayakan ada kemampuan yang lebih, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Ya kita punya tugas untuk membantu mereka. Bukan untuk menjadi sama seperti mereka. Justru harus kita angkat mereka supaya mereka bisa menjadi sama seperti kita. Seperti itu harusnya kita anak Tuhan. Banyak sekali ayat di Alkitab yang berbicara tentang hubungan dengan sesama. Itu banyak banget. Buka di Alkitab. Dari Kejadian. Balik lagi Kejadian gitu. Banyak banget ngomongin tentang hubungan. Tentang hubungan yang mana yang harus kita lakukan. Dan hubungan yang mana yang sebaiknya kita jauhi hubungan itu. Itu ditulis semua. Contohnya begini. Kalau kita berada dalam lingkungan pergaulan yang buruk. Semua udah tahu 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam terjemahan King James itu dibilang gini. Be not deceived, evil communication corrupt good manner. Jangan tertipu, komunikasi yang salah merusak tabiat yang baik, merusak perilaku yang baik. Jadi kalau kita salah berkomunikasi, kita salah berbicara dengan orang, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Makanya dengan siapa kita berbicara, kita harus filter. Kalau kalian suka berbicara dengan orang-orang suka nganjing-nganjingin semua, ya kalian suatu hari ketimpa juga ikut-ikutan. Kalau kalian suka bertemu dengan atau suka bergaul dengan orang-orang yang suka sinistik, apa-apa disinisin gitu, apa-apa, dia kaya, pasti ngepet tuh. Kalian akan ikut-ikutan. Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul. Nggak peduli itu orang luar gereja atau dalam gereja. Kadang-kadang dalam gereja pun ada orang-orang yang menjadi the true gossiper. Dia akan membahas semua hal seputar gospel, gosip pelayanan. Semua diomongin, tahu gak sih lu, dia baru putus 2 hari, gak tahu dia pacaran lagi, emang udah incer itu mah dia, emang sengaja putus biar bisa jadian lagi, gitu. Ada aja yang kayak gitu kan. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan siapa kita bergaul, nggak ditulis yang salah itu di luar, yang baik itu di dalam, nggak, di dalam juga banyak yang busuk. Makanya kita harus filter, dengan siapa kita bergaul. Lalu contoh berikutnya adalah dengan siapa kita harus bergaul. Kalau kayak gitu caranya. Amsal 13 ayat 20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam terjemahan King James Version dibilang gini. He that walk with wise men shall be wise. But a companion of fools shall be destroyed. Siapa yang berjalan dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa yang berhubungan dengan orang bodoh akan dihancurkan. Jadi dengan siapa kita berjalan?
Orang yang bodoh itu bukan berarti orang yang kayak ditanya apa-apa nggak tahu. Bukan. Orang bodoh adalah gini. Orang bodoh adalah orang yang ketika dikasih tahu itu salah. Suka-suka gua dong. Gua yang mau kayak gini, gua rusak deh gitu. Itu orang bodoh. Makanya kenapa kalau kita berhubungan dengan mereka, kita bergaul dengan mereka, kita akan ikut hancur sama mereka. Lalu contoh yang terakhir adalah ketika kita berhadapan dengan orang munafik, apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata begini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-5. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu berkata gini, meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang seperti itu. 2 Timotius pasal 3 ini berbicara tentang orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin pelayanan, tapi munafik. Paulus memberi saran supaya jauhilah orang-orang seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Alkitab nggak pernah loh ngajarin supaya kita merangkul semua orang, bergaul dengan semua orang, dan lain sebagainya. Alkitab nggak pernah ngajarin itu loh. Yesus memang mati untuk semua orang. Injil harus diberitakan kepada semua orang. Tapi tidak semua orang harus kita bangun hubungan dengan mereka. Kalau udah tahu orang itu berbahaya untuk hidup kita, ya jangan bergaul sama mereka. Sekali lagi, ini gak ada hubungannya dengan orang-orang di luar sana ataupun di gereja. Tapi akan buruk kan keadaannya kalau misalnya di gereja aja ternyata orang-orangnya busuk. Teman-teman, ini tugas kita semua untuk memperbaiki image dari gereja. Gereja harusnya menjadi percontohan bagi orang-orang di luar gereja. Orang-orang luar gereja mencari, seperti apa sih orang baik itu, seperti apa sih orang kudus itu. Mereka cari ke gereja. Jangan sampai orang luar, gue pengen belajar tentang orang jadi orang baik, mereka ke gereja. Wah, ternyata orang gereja lebih parah dari gue. Jangan sampai seperti itu. Justru orang gereja harus menjadi jawaban. Orang gereja jangan jadi pertanyaan. Kok gitu sih orang gereja aneh, masih mendingan gua gitu. Ada yang kayak gitu. Ini tugas kita teman-teman, setuju ya? Tugas kita untuk memperbaiki itu semua. Apa boleh buat ya kalau udah rusak di masa lalu, yang penting masa sekarang dan masa depan masih bisa kita ubah. Yang penting keputusan kita yang kita ambil untuk membenahi ini semuanya. Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak harus bergaul dengan banyak orang, dengan semua orang, jadi kita nggak perlu dong menginjili orang-orang yang nggak benar itu. Kalau Anda mampu berhadapan dengan orang-orang seperti itu, silakan. Kalian punya hikmatnya, kalian punya pengetahuannya. Kalau orang ini melontarkan pertanyaan yang menjebak begini, kalau kalian mampu untuk menjawabnya, kalau kalian mampu menghandlenya, silakan injili mereka. Tapi kalau nggak mampu, ya jauhi mereka. Jangan mencobai diri sendiri. Kita punya kapasitasnya kan. Ketika kita menjauhi, kita tahu, wah ini gue nggak bisa nih. Nah, Tuhan akan mengutus orang-orang yang lebih mampu dari kalian. Jangan khawatir teman-teman. Selama kita masih bisa berdoa untuk mereka. Mungkin kita nggak bisa menginjili mereka secara fisik. Tapi kita bisa menginjili mereka secara roh. Kita berdoa untuk mereka. Makanya kita perlu sadar tentang kapasitas kita. Kalau kita sadar kapasitas kita untuk yang di dalam aja nih, untuk yang skup kecil, ya fokus di dalam. Skup kecil ini fokus di sini. Kalau kita sadar kemampuan kita memang cuma di situ. Tapi kalau kita sadar kapasitas kita jauh lebih besar dari itu, ya jangan kurung diri di dalam. Keluar. Perbesar kapasitasmu. Itulah porsi kita. Enggak semua orang dipanggil untuk jadi penginjil. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi gembala. Tidak semua orang terpanggil untuk jadi pemusik. Enggak semua orang punya posisinya masing-masing sesuai yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Alkitab bilang gini, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau iya, gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Jadi kalau kita ngaku kita mengasihi Tuhan, lakukan juga pekerjaan yang Tuhan berikan. Ada banyak ladang-ladang yang perlu digarap, perlu dibantu gitu loh, perlu dituai. Tapi jangan lihat ladang orang lain dulu. Lihat dulu ladang di mana kita ditempatkan sekarang ini di sini. Butuh dibantu enggak? Kalau kita tahu
ladang kita butuh dibantu, tapi kita malah bodoh amat, kita bantu ladang orang lain, kita jahat namanya. Kita nggak benar namanya. Kalaupun lu luar biasa di luar sana membantu sana, dan lu mengabaikan yang di dalam sini padahal di sini butuh bantuan. Gue berani bilang pelayanan lu yang luar biasa di luar sana itu nggak berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Lu melupakan yang di dalam untuk yang di luar. Dulu saya pernah membantu pelayanan sebuah gereja yang punya sistem pelayanan cukup aneh gitu, buat saya aneh lah. Jadi gereja ini bukan gereja besar sih, tapi ya lumayan, jemaatnya adalah 200-an, itu ada. Lalu ketika saya pelayanan di sana, saya bantu untuk beberapa tahun lamanya, saya melihat ada yang aneh. Ada ibadah umum 1, 2, 3, ada ibadah remaja, ada ibadah pemuda, ada ibadah sekolah minggu, ada persekutuan doa, apalagi. Ya udah kayak gitu ya, normal gitu. Suatu hari ibadah youth-nya di situ kan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak jemaatnya. Akibatnya karena jemaatnya tidak terlalu banyak, mereka punya SDM untuk pelayan mimbar, untuk pemusiknya, untuk WL-nya juga kurang. Nah, sedangkan yang ibadah umum itu SDM-nya banyak, bahkan berlimpah. Kadang-kadang ada yang baru bisa pelayanan 2 bulan sekali gitu, saking banyaknya. Akhirnya ketika bilang, aduh siapa yang main ya, nggak ada yang main nih, nggak ada yang bisa main. Loh ya udah minta bantu dong sama orang umum. Dan ini jawaban mereka. Loh kok gua yang pelayanan, gua kan orang umum. Lu minta sama orang youth aja, masa gua udah nikah masih bantuin youth? Itu juga akhirnya jadi sebuah pertanyaan kan. Loh ini kan sama-sama satu gereja. Sama-sama gereja ini, bedanya ada beberapa ibadah. Dan lu tahu ibadah youth lu butuh bantuan dan lu punya kapasitas, punya kemampuan untuk membantu youth. Tapi lu menolak gara-gara apa? Gara-gara lu memandang rendah yang youth dan lu pikir lu lebih mulia daripada yang youth. Tapi kalau lagi khotbah, semua pengkhotbah khususnya gembala selalu bilang gini, anak-anak muda itu adalah penerus gereja ini. Gimana mau jadi penerus? Disupport aja kagak. Ini baru dalam satu gereja yang sama loh, tapi terjadi perpecahan seperti ini. Bukankah itu egois? Akhirnya waktu itu saya berpikir gini, kok gitu sih caranya? Akhirnya ya udah, saya selalu mengisi kekosongan yang ada di gereja itu. Makanya di gereja itu saya menjadi satu-satunya orang yang punya kemampuan omnipresence. Hadir dimanapun. Ibadah umum hadir, ibadah sekolah minggu hadir, ibadah youth hadir, ibadah wanita satu-satunya saya hadir. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada yang mau bantu. Gara-gara cuma mau bantu di tempat di ibadah di mana mereka beribadah. Itu egois teman-teman. Saya harap di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Kita lagi ngomong gereja lain lah ini yang ada di RT di Uganda sana gitu ya, Afrika Selatan. Dan itulah makanya kenapa orang kalau terlalu fokus pada satu tapi mengabaikan yang lain terjadilah seperti ini. Jangan sebut dirimu anak Tuhan kalau pelayanan masih milih-milih. Jangan nyebut lah. Yesus kalau boleh pilih dia lahir di istana, tapi dia taat sama Bapa. Raja pembebas Israel lahir di kandang domba. Di tempat yang orang bilang mana pantas raja lahir di situ. Tapi Yesus memilih di sana. Untuk nunjukin apa? Nunjukin kalau dia adalah Tuhan yang rendah hati. Kita katanya anak Tuhan. Tapi kok kita tinggi hati? Tuhan yang mana yang kita ikuti? Entah kenapa di gereja itu kayak ada kasta gitu loh. Ada level-level gitu ya. Nggak tahu kenapa nih. WL lebih mulia kayaknya daripada singer dan pemusik. Apalagi soundman sama usher jauh Anda di bawah. Pengkhotbah sepertinya tuh lebih diurapi daripada pelayan yang lain. Padahal statusnya kalau kata Alkitab itu sama. Yohanes pasal 1 ayat 12 dibilang gini, kita semua anak-anak Allah. Tapi laganya lebih heboh dari Tuhan. Kita baru anak-anak Allah. Tapi kelakuannya nggak bisa seperti bahkan sedikit kayak Allah. Maunya disanjung, maunya wah gitu. Kenapa? Mengasihi dirinya sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan kelihatan karakternya menyerupai Tuhan. Karakternya ya, bukan orangnya jadi Tuhan.
Karakternya Tuhan itu seperti apa sih? Apa yang Yesus tunjukkan? Kerendahan hati, ketaatan, kelemah lembutan, kerelaan diri. Itu semua karakter dari Yesus kalau kalian baca di Injil. Apakah yang seperti ini bisa disebut membangun hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan? Kalau orang sampai egois, memperlakukan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Apakah seperti ini bisa disebut sebagai orang yang mengikuti apa yang firman Tuhan katakan? Karena kalau sampai benar ada yang melakukan seperti ini, di mana letak kasihnya? Di mana letak kasih dari orang yang memandang orang lain dengan lebih rendah? Saya rasa nggak ada. Kondisi seperti ini membuat banyak orang berlomba-lomba supaya bisa naik pangkat. Dari asyir jadi multimedia, dari multimedia jadi singer jadi pemusik jadi WL jadi pengkhotbah. Makanya ada bahasa-bahasa yang rancu di gereja. Wah, sekarang lu udah jadi multimedia ya, dulu mah masih asyir. Loh, apa yang salah sama asyir? Sekarang lu hebat ya udah jadi pemusik ya. Kemarin mah lu cuma bantuin beresin bangku. Gimana sih? Katanya semuanya sama di mata Tuhan, kok ada dibeda-bedakan seperti ini? Dan yang lebih parah, kalau udah jadi pengkhotbah, mereka cenderung ogah untuk balik jadi pemusik, apalagi asyir. Ogah, saya pengkhotbah. Gengsi, turun lagi, saya pengkhotbah. Saya level khotbah, bukan level main musik. Yang dikasih kode-kode gitu ya. Ya, pengkhotbah mana bisa dikode-kodein? Bisa, pengkhotbah dikodein begini. Kelamaan khotbahnya. Nggak level gue turun pangkat gitu. Akhirnya kebutuhan jemaat jadi terlupakan. Apa kebutuhan jemaat yang paling utama? Dipedulikan. Orang yang hanya mikirin dirinya sendiri, dia hanya mempedulikan dirinya sendiri, nggak akan pernah dia mempedulikan jemaat. Paling dia merintah-merintahin orang, lu urus ini, lu urus, tapi dia sendiri nggak pernah ngurus. Kalau kita hanya mau peduli sama gelar dan pangkat-pangkatan di gereja, mending jadi artis. Artis tuh ngejar pangkat, ngejar pamor, ngejar pengakuan dunia. Kenapa begitu? Ya karena mereka emang hidupnya di sana. Jadi artis, jadi orang yang dipandang, public figure. Dan untuk itu mereka hidup. Dan mereka baru bisa hidup kalau mereka dapetin itu semua. Karena dari situ mereka dapat penghasilan. Itu jadi artis. Tapi anak Tuhan apa yang dikejar? Anak Tuhan mengejar perkenanan Tuhan. Ada satu cerita di mana seorang asyir, dia nggak pernah ngarapin jabatan apapun, dia cuma pengen pelayanan, akhirnya dikasih asyir. Dia menjadi asyir yang paling ramah yang pernah ada. Dia salamin orang. Asyir itu penting loh Bapak Ibu, ngomong-ngomong teman-teman semuanya. Asyir penting banget. Jemaat datang ke gereja, diterima apa enggak itu tergantung asyir. Nah pernah kejadian di mana ada orang taat, dia jadi asyir aja. Puluhan tahun jadi asyir sampai suatu hari. Dia didatengin satu orang. Lalu orang ini cuma bisa bilang makasih ya kamu menjadi asyir. Makasih ya jadi asyir. Dia bilang iya sama-sama, tapi kenapa gitu. Ternyata ada kejadian. Orang ini beberapa tahun sebelumnya ketika datang ke gereja, dia memutuskan ini adalah ibadah gue yang terakhir. Setelah gue pulang ibadah ini, gue bakal bunuh diri. Tapi ketika dia disalamin sama asyir, dia ngerasain kayak ada kok beda ya. Mengalir, ada sukacita dan sebagainya. Karena asyir ini tulus menjadi asyir. Hari itu orang ini pulang jadi orang yang berbeda. Bukan karena dengar khotbah. Bukan karena lihat pemusik. Enggak. Karena salaman sama asyir. Bayangin kalau nggak ada asyir ini, anak ini pulang bunuh diri. Jadi jangan pernah ngebanding-bandingin pelayanan yang satu lebih rendah sama yang lain. Aduh, saya sampai hari ini masih susun bangku, nyapu buat ruang ibadah. Masih main musik, tetap khotbah masih sampai sekarang. Tapi yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Coba tanya sama diri sendiri. Kira-kira hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan belum? Apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini? Baik di rumah, pekerjaan, di gereja, di pertemanan, dimanapun itu. Sudahkah kita menunjukkan kepada orang-orang di luar sana nilai-nilai kita sebagai anak Tuhan? Dari situ baru bisa dilihat. Dari situ bisa dicek
kita sebenarnya Tuhan udah berkenan belum ya sama kita? Dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita ucapkan, bukan. Kalau kita punya nilai-nilai ilahi yang benar di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan berkenan sama hidup kita. Dan Tuhan tertarik untuk membuat hidup kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Tuhan kepada kita dari sejak dunia dijadikan. Kita memang nggak bisa merubah manusia, teman-teman. Tapi kita bisa mengingatkan mereka. Kita nggak bisa memaksa manusia, tapi kita bisa menasehati mereka. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa memilih antara Tuhan atau manusia. Kita harus memilih keduanya. Nilainya sama, pentingnya sama. Karena itu mari kita mengasihi Tuhan dan juga sesama. Lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya bahwa roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.